Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita coba untuk berbuat, berkarya untuk masyarakat banyak, khususnya Lampung Tengah. Malam ini, hari ini kita coba menjelaskan, coba ngasih pendapat hukum tentang harta gonogini, tentang harta bersama. Apa tuh harta gonogini? Harta gonogini harta yang didapat setelah mereka berdua mengikat atau perkawinan. Seandainya mereka nikah tahun 2008, 1 Januari 2008. Mulai 1 Januari 2008 itu yang namanya gonogini, harta bersama suami istri. Kapan sih harta gonogini itu biasanya dipermasalahkan? Apabila ada gugatan, tapi setelah gugatan, kalau laki-laki mengajukan cerai, artinya permohonan. Apabila laki-laki yang ingin cerai mengajukan ke pengadilan agama, kalau agama Islam, kalau non muslim di pengadilan negeri, laki-laki mengajukan namanya permohonan. Sebaliknya, apabila si perempuan, si istri yang ingin mengajukan, namanya gugatan, penggugat. Itu bedanya. Harta gonogini itu dapat diajukan peraturan Mahkamah Agung yang terbaru, tidak bisa berbarengan. Kalau sudah cerai, putusan sudah cerai, ingkrah, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Beda kalau dia banding, artinya belum ingkrah. Ingkrah itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau dia tidak ingkrah, sudah sama-sama, kalau dia sudah ingkrah, sudah sama-sama menerima, nah itu bisa ajukan permohonan gonogini. Seandainya dia tadi nikah 1 Januari 2008. 2 Januari 2008 mereka beli rumah, nah itu dibilang harta gonogini, harta bersama. Harta gonogini, harta bersama setelah menikah. Ada yang bertanya, Pak, apakah setelah cerai kami bisa nikah lagi tidak ngurus gonogini? Ya, bisa. Setelah cerai, ada masa iddah sudah lewat 40 hari, boleh mengajukan atau boleh nikah lagi. Harta gonogini nggak dibahas juga nggak apa-apa. Dibahasnya setelah setahun 2 tahun nggak apa-apa. Yang penting setelah putusan cerai, setelah ingkrah. Jadi kalau belum ingkrah belum bisa. Ada juga pertanyaan, seorang ibu ini suami istri, si istri ini selama ini dia yang bekerja, suaminya tidak bekerja. Ada kejadian, ada jurisprudensi, kejadian di Depok dan di Tangerang. Jadi istrinya yang bekerja, suaminya bisa dibilang tidak bekerja. Suaminya di pengadilan, lo selama ini yang nganter kerja saya, yang nyupir saya, apakah itu tidak bisa dibilang kerja? Terus ada ada kalau si perempuan kerja, atau ulangi, apapun berapapun yang dapat perempuan, itu laki-laki tidak wajib meminta, atau dalam bahasa hukumnya si perempuan tidak wajib menafkahi si suami, tetapi sebaliknya si suami wajib menafkahi istri. Dia wajib memberi rumah, dia wajib memberi makanan atau makan sehari-hari dan lain-lain, termasuk bedak dan sebagainya, itu kewajiban suami. Jadi kalau suaminya tidak kerja dan suaminya minta harta gonogini, ya upaya hukum namanya, sah-sah saja boleh. Tapi menurut
hukum agama juga, kalau perempuan itu kerja, yaitu untuk perempuan. Tidak punya perempuan itu kewajiban memberi nafkah suami, atau laki-laki tidak punya kewajiban. Jadi kalau memang dia tidak kerja ya legowo, memang selama ini dia tidak kerja, jangan minta harta gono gini. Tapi kalau dia mau minta ya silakan, itu hak dia, upaya hukum dia, nanti hakim akan menilai. Hakim yang akan memutus bahwa memang si laki-laki ini memang tidak kerja, si laki-laki itu terjadi. Di Tangerang sudah 30 tahun suami istri rumah tangga, sudah punya anak, anaknya udah kuliah, malah sudah punya anak, hampir punya cucu. Karena ada keributan perceraian lah. Nah, si suami apabila saya cerai, kamu rumah ini untuk saya, ini dan ini nih. Akhirnya si istri minta tolong pengacara, kebetulan di kantor hukum Tosa kita juga yang menangani. Ya laki-laki tidak dapat. Laki-laki harus bisa membuktikan pernah ngasih apa gitu loh. Pernah menafkain apa. Sebenarnya kewajiban si suami tadi dibilang untuk memberi rumah, kendaraan, lain-lain lah keperluan si istri. Tapi kalau si suami tidak ada ya di putusan pengadilan menurut pendapat saya yang dia nggak dapat. Tapi silakan kalau dia mau upaya hukum silakan, karena warga negara Indonesia punya hak yang sama, yang mempunyai hak yang sama di mata hukum juga laki perempuan punya hak hukum sama. Itu gono gini, harta bersama. Jadi kalau tadi yang WA tadi bilang bisa tidak Pak saya nikah sebelum ada putusan gono gini, sebelum saya ngurus gono gini, tidak ada masalah. Gono gini nanti juga nggak apa-apa. Yang penting sudah ada putusan cerai, akte cerai. Kalau sudah ada boleh, tapi setelah masa idahnya lewat. Kalau belum idah artinya baru putus besoknya nikah, nggak bisa, harus ada masa idah karena ada aturannya. Setelah 40 hari boleh dia menikah lagi, atau sama ya menikah lagi. Si perempuan boleh mencari suami, si laki mencari istri setelah masa idah. Ya, oke. Hari ini kita ngebahas harta gono gini dan harta bersama. Semoga video YouTube Tony Sastrajaya SHMH bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Tengah, biar semakin ngerti hukum, tidak buta hukum, menjadikan hukum sebagai panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabipun.